Halo sahabat Mamia, welcome back to Mamia Daily Channel. Kali ini kita akan mempersembahkan video pembelajaran, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gampang mencari video-video pembelajaran yang lain di channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja. Sekarang akan mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Induksi Elektromagnetik. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda yang menimbulkan gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang disebut spektrum magnet. Garis gaya magnet adalah garis khayal yang merupakan lintasan kutub utara magnet-magnet kecil apabila dapat bergerak dengan bebas. Ini adalah bentuk dari garis-garis gaya magnet pada magnet batang. Medan magnet di sekitar arus listrik. Pengamatan pertama kali dilakukan oleh Hans Christian Ørsted tahun 1777 sampai 1851, seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar kawat tidak dialiri arus listrik. Yang kedua, arus listrik mengalir dari selatan ke utara, dan arus listrik mengalir dari utara ke selatan. Dari percobaan, jarum menyimpang hanya pada saat kawat penghantar dialiri arus listrik. Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ini adalah arah penyimpangan kutub utara magnet jarum pada percobaan Ørsted dapat ditentukan dengan kaidah atau aturan tangan kanan Ampere yang dinyatakan sebagai berikut. Jika penghantar yang berarus listrik dibentangkan antara magnet jarum dan tangan kanan, sedangkan arus listrik mengalir dari pergelangan ke ujung jari, kutub utara magnet jarum menyimpang searah ibu jari. Besar kecilnya medan magnet digambarkan dengan garis gaya atau disebut flux magnet atau flux dengan satuan Weber. Jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus bidang seluas 1 meter bujur sangkar disebut rapat flux magnet. Berikut adalah rumus untuk rapat flux magnet, di mana perbandingan antara jumlah garis gaya dengan luas bidang. Contoh soal untuk flux magnet. Perhatikan gambar berikut. Jika medan magnet yang mengenai bidang ialah 50D dan jari-jari silinder 1,4 M, maka berapa flux magnet yang melalui bidang tersebut? Pembahasannya adalah seperti berikut. Silahkan dicatat. Rapat flux magnet di suatu titik disebut induksi magnet. Dengan keterangan B sama dengan H, atau kuat medan magnet sama dengan induksi magnet. Dan B sama dengan permeabilitas zat kali kuat medan magnet. Untuk menggambarkan arah dari garis gaya digunakan cara sebagai berikut. 1. Aturan penarik gabus atau aturan skrup putar kanan. Apabila arah gerak penarik gabus menggambarkan arah arus listrik, arah putaran penarik gabus menunjukkan arah garis gaya atau arah induksinya, seperti gambar B. Yang A
Ini garis-garis gaya melingkar di sekitar arus listrik. Yang B, ini aturan penarik gabus. Yang kedua, kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menggambarkan arah arus listrik, sedangkan arah lipatan keempat jari menunjukkan arah garis gaya magnet atau arah induksinya. Bisa diperhatikan pada gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar kaidah tangan kanan. Hukum Biot-Savart. Hasil pengamatan Biot dan Savart dapat disimpulkan sebagai berikut. Induksi magnet di suatu titik pada gambar titik P akibat elemen arus I berbanding A. Berbanding lurus dengan kuat arus atau I. B. Berbanding lurus dengan elemen arus pada kawat penghantar atau DL. C. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P dengan elemen arus atau R kuadrat. Yang D. Berbanding lurus dengan sinus sudut antara elemen arus dan jarak atau A. Ini adalah persamaan dari hukum Biot-Savart. Selanjutnya, induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh elemen penghantar DL berarus listrik I dengan rumus sebagai berikut. Silahkan dicatat. Lanjut contoh soal. Baik, setelah dicatat kita lanjut. Induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Ini adalah gambar induksi magnet pada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Dan ini adalah rumusannya. Oke, setelah dicatat kita lanjutkan. Gambar berikut adalah titik P sejauh A dari kuat arus lurus I dan B arah induksi magnet di satu titik. Lanjut, ini adalah sebuah contoh soal dan ini adalah jawabannya atau pembahasannya. Lanjut kita pada induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Arus listrik ini mengalir melingkar di titik P pada sumbu lingkaran. Ini adalah arah arus listriknya. Dan ini adalah rumus untuk pembahasannya. Silahkan dicatat. Yang kedua adalah induksi magnet pada pusat kawat melingkar. Apabila kawat terdiri dari N lilitan, maka arus rumusnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar arus listrik melingkar titik O pada pusat lingkaran. Dan gambar 414 adalah arah garis-garis medan magnet di sekitar arus melingkar. Berikut adalah contoh soal. Dan ini adalah pembahasannya. Silakan dicatat.
3 induksi magnetik dalam solenoida. Ini gambarnya. Dan cara menghitung besar induksi magnet pada solenoida adalah dengan rumusan seperti yang tertera berikut. Baik, selanjutnya gambar 419 ini aturan tangan kanan menentukan medan magnet dalam kumparan, dan yang B arah garis-garis induksi dalam solenoida, dan bisa digunakan rumus sebagai berikut. Lanjut, contoh soal, silahkan dicatat. 4 induksi magnet di dalam toroida. Suatu solenoida yang berbentuk lingkaran disebut toroida dan digunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung induksi magnet di pusat toroida. Silahkan dicatat. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet pada muatan yang bergerak. Partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet. Dan rumus yang digunakan untuk gaya magnet atau gaya Lorentz adalah ini. Silahkan dicatat. Dan ini merupakan metode aturan tangan kiri. Gaya magnet pada penghantar berarus listrik. Ini adalah gambar kawat berarus listrik melewati medan magnet B terkena gaya magnet F. Ini adalah gaya Lorentz. Silahkan diperhatikan. Dan rumus yang digunakan untuk mencari gaya magnet pada kawat adalah ini. Ini adalah metode aturan tangan kanan. Lanjut, contoh soal lagi. Baik, setelah mencatat, kita lanjut gaya magnet pada kawat sejajar berarus listrik. Ini adalah dua kawat yang panjangnya sama diletakkan sejajar pada jarak R dialiri arus. Dan rumusan yang dipakai untuk mencari gaya magnet pada masing-masing kawat adalah sebagai berikut. Kawat berarus searah. Silakan diperhatikan gambar berikut. Dan ini adalah kawat berarus bertolak belakang. Di mana B adalah medan magnet, I adalah kuat arus, dan F adalah gaya Lorentz. Kita lanjut pada gaya magnet pada penghantar berbentuk kumparan. Bila suatu kumparan diberi arus listrik, setiap bagian kumparan ini menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet yang timbul merupakan gabungan medan magnet dari tiap bagian itu. Garis-garis medan magnet di dalam solenoida atau kumparan saling sejajar satu dengan lainnya, yang dinamakan medan magnet homogen.
Untuk menentukan arah medan magnet dalam solenoida digunakan aturan tangan kanan seperti pada penghantar melingkar. Contoh soal sebagai berikut. Silahkan dicatat. Sekarang kita lanjut ukuran kuat arus berdasarkan gaya Lorentz. Dua arus searah berjarak A menimbulkan gaya tarik F. 1 ampere adalah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada dua kawat sejajar yang berjarak 1 meter, sehingga menimbulkan gaya magnet setiap satuan panjang kawat sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter. Selanjutnya, gerak muatan titik dalam medan magnet. Partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet sehingga partikel bergerak melingkar di dalam medan magnet. Rumus yang dipakai adalah untuk mencari jari-jari lingkaran sebagai berikut. Selanjutnya, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday pada tahun 1991 sampai 1867 memiliki gagasan dapatkah medan magnet menghasilkan arus listrik. Gagasan ini berdasarkan oleh adanya penemuan dari Ørsted bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Pada tahun 1831 Faraday berhasil membangkitkan arus listrik dengan menggunakan medan magnet. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan jarum pada galvanometer menyimpang, penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut dengan arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Perhatikan gambar. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Sedangkan peristiwa terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut dengan induksi elektromagnetik. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL. 1. Banyaknya lilitan kumparan. Yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet ke dalam kumparan. Yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Berikut adalah soal latihan. Soal yang ketiga, lanjut soal yang keempat. Maaf, di sini tulisannya 3. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini tentang magnet. Selamat mempelajari. Diulang lagi pembahasannya sampai kamu benar-benar mengerti dan kerjakan soal sesuai dengan contoh-contoh soal yang sudah ada. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen di bawah.